Ini kesalahan fatal copywriting yang ada kebanyakan. Yang pertama, judul isinya ada nama produknya. Anda kalau lihat copywriting yang judul isinya ada nama produknya, apa yang terjadi? Anda sudah tahu, oh dia mau jualan. Betul nggak? Oh, dia jualan ini, jualan produk. Wah, saya udah beli. Jadi belum baca isinya, orang udah nolak betul? Belum. Ya. Glowing dengan XXX skincare. Itu judulnya. Orang, gua cowok nggak pakai skincare, nggak jadi beli. Padahal bisa jadi itu cocok buat istri saya. Bisa jadi kan saya beliin skincare buat istri saya kan bisa. Tapi udah XXX skincare, ya elah gua mah nggak pakai, udah. Akhirnya ditinggal orang. Kesalahan fatal, paling fatal copywriting itu, ya, adalah di atasnya langsung nama produk. Saya mau tanya, banyak nggak copywriting, ya, kalimat penjualan yang atasnya langsung nama produk? Ya, ini sangat bisa untuk mereka yang di level namanya raving fans. Itu memang mereka orang-orang, Anda ngeblas ke orang-orang yang memang sudah tahu produk Anda. Jadi Anda kasih tahu, ini nama produk baru saya ini, itu masih oke. Tapi untuk orang yang baru benar-benar dari nol, pas baca itu, wah, pusing mereka. Pasti penolakannya tinggi, betul? Ya kan? Benar nggak? Anda kalau baca nih, Anda dapat WA, ya. Judul isi ada nama produk, membuat orang tahu, tapi tidak membuat orang mau beli. Membuat orang tahu produk yang Anda jual. Oh, dia lagi jualan itu. Tapi belum tentu membuat orang mau membeli produk. Padahal yang bikin kita jadi pun rekeningnya nambah karena bikin orang mau. Nah, tugas copywriting itu kan bikin mau, bukan bikin tahu. Yang kedua, di bawahnya isinya full menggambarkan manfaat produk. Bahkan ada 30 manfaat produk jeberin semuanya. Jebrengin semuanya 30. Bapak Ibu, Om, Tante, ini salah satu kaidah di shocking copywriting. Ya, orang Indonesia Pancasila cuma 5 aja. Cuma 5 sila aja masih banyak yang lupa, apalagi Anda kasih tahu 30. Ya kan? Bukannya mereka ingat jadi enak, walaupun semua isinya manfaat. Betul nggak? Betul nggak? Ya, ini aja 2 poin ini kita benerin aja, copywritingnya jadi jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Betul? Supaya copywritingnya bagus, jangan sampai produknya bagus, tapi karena copywritingnya jelek, orang udah nolak di awal. Mereka yang bikin copywriting judul isi ada nama produk langsung isinya full menggambarkan manfaat produk, ya, orang itu sebenarnya nggak nolak produknya, tapi nolak copywritingnya. Akhirnya apa? Produknya nggak kebeli. Betul nggak? Itu yang terjadi. Sayang banget kan? Padahal kalau copywritingnya dibenerin dikit aja, bisa jadi. Betul? Lanjut. Biasanya langsung harga dan call to action. Kan gini biasanya. Ini 2-nya kita benerin aja, hasilnya signifikan. Lanjut. Contoh ya. Dan hal ini membuat apa? Mental block. Orang udah nge-blocking dulu. Ada judul isi nama produk, mereka udah tahu, wah, siap-siap nih. Itu di psikologi defense mekanisme orang, mekanisme bertahan orang langsung muncul. Wah, dia lagi jualan. Hati-hati nih, waspada, dia lagi jualan. Gitu. Ya kan? Dan akhirnya apa? Semua manfaat produk yang dijembrengin itu nggak akan masuk. Cuma masuk ke otak, nggak masuk ke hati. Ya, akhirnya apa? Pas harga, atau call to action, habis itu skip. Bikin mental block. Ya kan? Nah, ini saya mau kasih tahu. Ya, sampai di sini ntar dulu. Sebelum kita ke tugas copywriting, sampai di sini nangkep dulu kesalahan fatalnya. Ya kan? Sebelum nanti saya kasih tahu contohnya. Kesalahan lebih parah lagi. Kesalahan paling dasar lagi adalah karena copywritingnya kopas. Anda reseller nih, Anda punya supplier. Ini saya detailin lagi nih. Wah, ilmu bonus lah. Anda reseller. Supplier ada 20.000 reseller, kita ada berapa reseller? Yang Anda harus ketahui kalau Anda datang ke situ adalah, iya ada 1.000 reseller, berarti saya punya 1.000 kompetitor. Itu aja yang brandnya sama.
Yang produknya sama, harganya sama, dan juga copywritingnya sama. Belum yang tetangga sebelah. Belum kompetitor-kompetitor lainnya. Iya kan? Kalau copywriting Anda sama, juar. Dan Anda nyebarin aja, udah main sebar aja. Ya, wajar kalau yang beli di Anda sedikit. Betul nggak? Itu loh masalahnya, makanya copywriting itu penting banget. Dan saya udah buktiin sampai saya jualan ebook ya, saya jualan ebook sampai ebook ke Rocket Marketing, itu ebook ke berapa, ke 8 atau ke 9, saya nggak pernah live seperti ini, semua murni copywriting by WA, disebar ya, tanpa affiliate, tanpa ads, tanpa bikin landing page yang bagus apa segala. Ya, dapat sekitar lebih udah 70-an juta saat itu. Ya, sudah 70-an juta. Hanya pakai copywriting. Dengan cara dibedain copywritingnya. Nangkap ya? Sebenarnya tugas utama copywriting apa sih? Ini harus tahu. Mematahkan false belief. Mematahkan mindset lama yang ada di seseorang yang membuat dia punya mental block. Pasti orang itu nggak beli karena ada mental blocknya, bukan karena nggak ada duitnya. Ya, bahkan orang, saya kemarin juga sampai saya kasihan banget gitu ya. Ada orang yang mental blocknya udah kebuka tapi dananya kurang, sampai Pak, apa saya gadai emas dulu, yang penting bisa ikut Bapak. Waduh, jangan begitu. Anda terlalu nekat. Kenapa? Mental blocknya udah kebuka tapi keuangannya kurang, sampai kepingin banget. Nah, itu yang tepat. Dibandingkan orang yang mematahkan false belief, dibandingkan orang yang dia punya duit, tapi karena salah copywriting, akhirnya dia ada false belief, dia langsung mental block. Jadi, tugas utama copywriting ada mematahkan false belief dulu. Atau keyakinan yang salah dalam diri orang, atau mental block yang salah dalam diri orang, baru jualan. Nangkap ya? Tugas copywriting awal-awal itu mematahkan false belief dulu yang lama, baru jualan. Contoh, ayo saya mau tanya. Kalau mau ukur keberhasilan bisnis, dari apa? Omset atau profit? Betul. Profit. Betul. Jawaban Anda nggak salah, karena itu mindset yang ada di dalam diri orang, bahwa jangan hitung dari omset, karena omset itu kan pemasukan, belum dikurangin pengeluaran. Profit itu kan omset dikurangi pengeluaran, betul kan? Sama dengan profit. Karena saya tahu pemikiran orang bahwa profit, orang itu mikir bahwa ukur keberhasilan dari profit, saya harus patahin ini dulu. Ya, saya patahin ini dulu ke hal yang berbeda lagi. Coba. Banyak bisnis bangkrut karena mengukur keberhasilan dari profit. Anda pas lihat gini, orang yang udah yakin, orang yang udah tertanam di diri dia, diajarin sama banyak coach, mentor, pembicara, motivator, bahwa ukur bisnis harus dari profit, gitu ya. Tiba-tiba saya bikin judulnya gini, banyak bisnis bangkrut karena mengukur keberhasilan dari profit, langsung pada shocking nggak? Shock nggak? Wah, patah dong, bener kan? Saya patahin false belief dia terkait dengan profit. Lalu saya jelasin, baru saya bikin copywritingnya. Jadi pola saya adalah patahkan false belief, baru perkenalkan produk, baru closing, itu baru shocking copywriting. Contoh tadi kan, false belief orang adalah bisnis itu ukurnya dari profit. Saya patahkan, banyak bisnis bangkrut karena ukurnya dari profit. Kenapa? Karena profit ini dibagi dua hal. Yang pertama, dari profit income orangnya, omset, uang masuk dari orang yang repeat order. Yang kedua, uang masuk dari orang yang baru pertama kali beli. Nah, Anda analisa di bisnis Anda. Oh, ternyata ada yang 80% dari yang pertama kali beli. 20% dari repeat order. Sedangkan pengeluarannya tadi 50 juta, omsetnya 100 juta. Pertanyaan saya, kalau satu ketika tiba-tiba nggak ada pembeli baru, semuanya cuma dapat dari pembeli lama yang 20%. Berarti omsetnya 20 juta. Sedangkan pengeluarannya 50 juta. Bangkrut gak tuh bisnis? Rugi 30 juta. Makanya fokusnya jangan hanya di profit, tapi dari berapa banyak profit yang kita dapatkan dari repeat order. Betul kan? Jadi saya pindahin dulu mereka dari mikirnya dari profit secara keseluruhan ke profit repeat
order. Nah, untuk dapat profit repeat order, baru saya perkenalin produk. Anda bisa beli repeat order mastery. Baru saya closingin. Tapi sebelum saya jualin repeat order mastery, saya pindahin dulu pemikiran mereka yang lama soal hitung dari profit ke profit repeat order. Nangkap? Nangkap? Nah, itu baru shocking. Anda bayangin kalau Anda bisa begitu pindah-pindahin pemikiran orang baru jualan, enak sekali. Begitu caranya. Jadi, patahin dulu false belief-nya orang, baru perkenalkan produk. Ya. Jadi, apa start awalnya? Ya, patahkan false belief, perkenalkan produk, closing. Start awalnya adalah list dulu aja apa saja yang menjadi false belief dari target market Anda. Patahin ini dulu, buat dalam tulisan patahan ini dulu, baru perkenalin produk. List semuanya. List semua. Saya mau belajar lebih intens, saya mau banget, saya mau. Boleh infonya Pak? Yes, boleh banget. Saya mau belajar lebih intens, saya mau. Oke, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu semuanya sebelumnya. Yes. Siapa yang mau saya mentoring step by step jadi jago copywriting, bahkan bisa menghasilkan, ya. Untuk Anda yang mau menjual jasa copywriting, Anda pahami ilmu ini, Anda bisa pakai untuk diri Anda sendiri, untuk bisnis Anda sendiri, atau Anda bisa pakai ilmu ini juga untuk jualin jasa copywriting ke orang-orang lain. Jadi Anda bisa dapat income nggak hanya untuk diri Anda sendiri, tapi bantuin orang lain supaya mereka income-nya juga meningkat dengan jasa copywriting Anda. Mantap. Siapa yang kepingin banget punya high income skill, punya skill yang bisa dijual? Saya mau, bismillah, saya mau belajar intens, saya mau, bismillah, saya mau. Oke, siap. Saya punya program namanya Certified Shocking Copywriting Practitioner, di mana Anda akan belajar. Ini ada puluhan video step by step dengan 3 modul utama. Yang pertama, Shocking Copy Mastery. Ini Anda memastikan lagi copy mastery, bagaimana grand design-nya. Strategi analisa copywriting lama, apa yang Anda analisis. Strategi analisa target marketnya, bagaimana nih kalau target market ini, karena target market bapak-bapak sama ibu-ibu beda. Ibu-ibu sama cewek remaja beda, bos. Ya, dan aplikasinya di copywriting. Temperatur target market, ini Anda cari dimanapun nggak akan ada. Ini bukan hot, warm, cold, basi itu. Ini udah lebih dalam dari itu. Ya, unaware, ya, unaware problem, aware aware solution, aware competitor aware, baru product aware. Itu beda. Anda main di fase unaware, unaware problem, aware solution, aware competitor, aware product, itu semua strategi market, strategi jualannya beda. Ya, jadi Anda dari satu produk itu bisa banyak insight copywriting karena itu. Dan analisa false belief, cara patahinnya juga gimana. Lalu pemilihan judul yang shocking bagaimana? Ya, lalu strategi perpindahan dari false belief ke produk itu gimana? Dari Anda ngejelasin false belief-nya, patahin false belief-nya ke produk Anda biar smooth gimana? Bahkan saya kasih skripnya ada 5, Anda tinggal pilih salah satu. Strategi call to action, jangan cuma nulis hubungi segera, dapatkan apa segala, enggak. Harus ada satu alasan kenapa dia harus call to action. Ini Anda sudah kuasai secara knowledge, ya. Anda belajarin grinding skill-nya, bagaimana the power of 100, bagaimana tawarin ke 100 UKM, 100 orang lain yang punya bisnis yang berbeda-beda, ya, untuk mau pakai jasa Anda secara gratis. Kan gratis. Tapi kadang-kadang kan gratis aja ditolak, ya kan? Tapi bagaimana strateginya supaya gratis gak ditolak, ya kan? Lalu strategi bangun kredibilitas di sosial media Anda gimana? Walaupun Anda masih berjalan membagikan gratis. Setelah Anda sudah selesai 100, bagaimana membangun story, membangun ceritanya, story lainnya, sehingga Anda benar-benar punya authority untuk orang anggap sebagai orang yang ahli di bidang copywriting. Untuk Anda yang mau menjual jasa copywriting. Step ketiga, baru tentang bagaimana strategi umpan kecil, bagaimana strateginya dari yang murah-murah dulu, ya, Anda kerjain, ya. Lalu juga bagaimana menaikkan harga jasanya pelan-pelan, dan juga bagaimana mendapatkan puluhan juta dari jasa copywriting. Jadi semuanya saya bagikan step by step. Anda bayangin kalau Anda jadi pengacara, Anda harus S1 hukum dulu, ambil pelatihan advokat lagi, itu sudah habis ratusan juta. Ya, ini Anda hanya ikut ini, Anda belajar, Anda step by step, Anda juga bisa menghasilkan. Mungkin tidak sebesar pengacara, tapi juga modalnya nggak sebanyak pengacara. Betul kan? Ya, dan setelah 10 case study yang gratis, Anda sudah membantu 10 UKM, 10 teman Anda yang punya bisnis online untuk bikinin mereka copywriting, Anda akan mendapatkan gelar non-akademik Certified Shocking Copywriting Practitioner
agar dapat membuka jasa copywriting. Ya, sertifikatnya seperti ini, ya. Certificate of Achievement the following award is given to Yeskel Jebua misalnya ya, is hereby certified as a certified shocking copywriting practitioner. The certificate is given for his achievement in the field of copywriting and proves that he is competent in his field. Ya, ini bentuknya e-sertifikat, Anda bisa cetak, bisa laminating, bisa taruh bingkai, taruh di rumah Anda, boleh. Supaya apa? Anda punya approval, Anda sudah punya jam terbang, ya, Anda sudah punya jam terbang, Anda sudah punya ilmunya, punya jam terbang, dikasih sertifikatnya, jadi Anda lebih proven untuk menjual jasanya. Ya, walaupun murah-murah dulu aja 50.000, 100.000 gitu ya. Tapi kan lama-lama kan bisa naik, betul? Dan bahkan dari segitu-segitu aja nyampe kok puluhan juta rupiah. Saya mau tanya sampai di sini, siapa yang kepingin banget ikutan? Siapa yang mau ikutan program Certified Shocking Copywriting Practitioner? Yang mau coba komen, saya mau ikutan Pak, yes. Mantap. Coba komen, saya mau ikutan Pak, yes. Plus juga ada grupnya, ya, Anda mau nanya-nanya Pak, ya saya mentok ini copywriting ini gimana ya? Coba, biasanya saya bilang, coba bikin dulu dari Anda gimana, nanti saya tinggal modif. Boleh. Saya mau Pak, yes, saya mau. Dar. Bam. Harga promonya hanya 897.000. Murah, terlalu murah. Ini logika sederhana. Anda belajar ilmu ini. Anda praktekkan di bisnis Anda. Ya, Anda praktekkan di bisnis Anda. Akhirnya omset Anda meningkat lebih dari 3 juta rupiah misalnya. Karena copywriting Anda beda sendiri. Anda reseller, tapi karena copywriting Anda sudah beda sendiri, sudah shocking copywriting, lebih banyak orang yang beli ke Anda dibanding yang lain. 97.000, Anda dapat ilmunya, dapat strategi untuk dapat klien gratisnya, dapat strategi untuk menghasilkan puluhan juta rupiahnya, dapat sertifikatnya, dan cuma 897.000. Siapa yang kepingin banget? Saya kepingin mau ikutan Pak, mau. Bismillah, saya mau ikutan Pak, ya saya mau, saya mau ikutan, saya mau. Wah, kepingin, tapi saat ini belum ada dananya. Oke, saya mau tanya dulu. Siapa yang beneran, kalau, ini logika sederhana saya. Kalau di rekening Anda hari ini, ada 100 juta rupiah. Ada 100 juta rupiah. Siapa yang kepingin banget ikut? Ingat, kita orang besar. DNA kita DNA besar. Saya mau tanya. Ya. Siapa yang kalau nih di rekeningnya ada 100 juta, siapa yang Pak, yes, saya pasti ikut Pak. Coba komen, saya pasti ikut Pak, yes. There is a will, there is a will, there is a will, there is a way. 2 minggu lalu program saya juga sudah ada yang membuktikan ketika dia yakin banget, dia belum ada duitnya. Ya, tapi dia yakin banget pasti kalau ada keinginan yang kuat, niatannya bagus, ya, nawaitunya baik, pasti ada jalannya. Betul kan? Saya ikut, saya kepingin banget, saya mau. Betul. Yes, oke. Saya tahu 897.000 bukan harga yang murah, tapi jujur aja saya nggak mungkin turunin lagi lebih rendah dari itu. Ya nggak mungkin saya jual dengan harga 50.000 atau 100.000, enggak. Ya, ilmu itu harus tetap ada harganya dan menjangkau komitmen Bapak Ibu. Otomatis begini. Saya akan kasih harga promo, tapi mohon maaf nggak untuk semua orang. Ini yang semua ikut live nggak mungkin. Mohon maaf kalau semuanya daftar dengan harga promo nggak bisa. Ya, mohon maaf. Saya dari awal ya saya udah bilang dulu saya mohon maaf. Mau nggak mau tetap saya batasi. Ya, saya batasi untuk harga promo saya. Mohon maaf dengan segala hormat saya batasi. Ya, siapa yang mau? Kalau saya kasih harga promo di bawah harga 897.000, siapa yang mau? Kalau saya kasih harga promo, coba komen, saya mau harga promo Pak, yes. Mantap. Siapa yang mau kalau saya kasih harga promo di bawah 897.000? Coba komen. Saya mau harga promo Pak, yes. Saya yakin Anda udah ikut 1,5 jam ini. Saya yakin Anda yang masih ada di sini berarti Anda mendapatkan manfaatnya. Anda tahu bahwa produk ini bagus banget. Ya, Anda tahu program ini bisa mengubah kehidupan Anda. Dan saya mau tanya hari ini, tapi nggak untuk semua orang, nggak untuk semua yang nonton ini. Mohon maaf, mau nggak mau tetap saya batasi. Di sistemnya udah saya bikin dim sale, jadi memang hanya angka tertentu.
ya, sampai di titik tertentu udah transfer, udah banyak yang transfer di harga tertentu, harganya langsung loncat lagi ke 897. Kalau banyak yang mau harga promo, boleh. Saya mau harga promo, Pak Yes, mau harga promo, saya mau harga promo, saya mau harga promo, saya mau harga promo. Pasti ikut, saya mau ikut, oke. Mau Pak Yes harga promo. Oke, ini nggak untuk semua orang, ya. Dar. Harga promo untuk 30 orang pertama hanya 347.000. Setelah 30 orang daftar dan transfer, maka mohon maaf dengan segala hormat, harganya akan naik lagi ke 897.000 ya. Ya, jadi nggak dihitung yang daftar doang. Anda daftar-daftar mungkin bisa dapat 347, tapi setelah transfer, wah kok nggak aktif karena sudah kembali ke harga normal. Ya, hanya untuk 30 orang pertama. Sedangkan ini banyak sekali, banyak yang minta siaran ulangnya, ada sekitar 500-an orang, dia nggak bisa hadir sekarang, minta siaran ulangnya. Pokoknya kita hitung 30 orang pertama. Tar. 347.000. Siapa yang kepingin ikutan? Harganya cuma 347.000. Coba komen, saya mau ikutan Pak Yes. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu ini adalah jalan Anda menuju rezeki, mendapat income tambahan 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan puluhan juta dari membuka jasa copywriting, atau untuk meningkatkan bisnis Anda setelah tahu framework. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.